kesalahan masa lalu dengan melakukan hal-hal yang sebetulnya praktik-praktik penindasan sejak zaman kolonial. Cerita terakhir adalah sebagai pengantar, Bung Hatta pernah juga ditangkap di Belanda, bukan di Hindia Belanda, karena kerap kali melalui majalah terbitan Perhimpunan Indonesia mengkritik praktik kolonialisme, praktik penindasan Belanda di Hindia Belanda. Dia dikenakan tahanan, ditangkap, dan ketika disidang itu menyatakan dia tidak bersalah karena apa? Dia bersuara menyatakan pendapatnya di Belanda, di mana negeri itu bukan penjajahan, negeri yang merdeka. Ketika Bung Hatta pulang ke Indonesia, dia kena pasal karet ini. Jadi dia pulang ke negerinya, dia ditangkap dan diasingkan. Kita lihat artinya adalah kita sampai sekarang kalau masih memperlakukan hal yang sama, yang kita belum merdeka sepenuhnya dari pengaruh kolonialisme. Nah, telah hadir bersama saya pembicara-pembicara hebat. Semua sudah kenal Mbak Ripka Ciptani. Mbak Ning ini kalau saya sejarawan, sekarang udah ada capnya. Ya. Kalau Mbak Ning ini pelaku sejarah, dia pelaku sejarah. Jadi kalau sejarawan itu katanya, kalau dia yang menjalaninya. Ya. Jadi kalau sejarawan ngomong dinegasi sama Mbak Ning, kalah kita, ada saksinya, pelakunya juga. Tepuk tangan untuk Mbak Ning. Berikutnya adalah Mas Bondan Kanungyoso. Beliau adalah sejarawan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, juga senior saya. Kemudian ini sangat terkenal tokoh yang beberapa hari ini juga agaknya dengan pasal-pasal kolonial tadi, Mas Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Mas Hasto nanti akan, Mas Hasto ini ahli pemikiran Bung Karno. Konteks dari situasi kolonial ketika itu, dan ini saya kira tema yang sangat penting ya kita ulas lebih jauh, karena memang di dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia situasi itu selalu mempengaruhi. Dan kalau kita bicara tentang apa yang terjadi pada tahun sekitar tahun 30-an dengan situasi sekarang, itu kurang lebih ya ada kesamaan lah begitu ya, bagaimana ketika itu ketegangan dunia, konteks global ya, kemudian perjuangan yang dilakukan oleh kalangan pergerakan nasional menghadapi tekanan yang kuat dari Indonesia menggugat ini mengajukan berbagai argumentasi yang sangat tajam ya, bahkan sampai hari ini kalau dibaca kita bisa semacam afirmasi ya terhadap kebenaran analisis Bung Karno terhadap situasi dunia pada saat itu. Jadi bukan hanya menilai situasi Indonesia, tapi juga konteks global yang menyebabkan ya di dalam masyarakat di Asia dan Afrika dan masyarakat lain yang termarginalisasi. Nah, PDI ini menguraikan eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia dan keadaan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme. Dan saya kira pidato pembelaan ini kemudian menjadi bukan sekedar sebuah dokumen hukum, ya, tetapi dia juga menjadi dokumen politik yang isinya dengan tentang kolonialisme dan imperialisme. Baik, mohon selanjutnya. Upaya perjuangan yang dengan tegas ya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah itu tidak akan mempersiapkan pemberontakan ya, tidak akan mempersiapkan pemberontakan untuk melawan pemerintahan yang sah yang ketika itu adalah pemerintahan